Hai, Rizky di sini dan akhirnya TUF FX 506 atau TUF A15 datang juga ke kantor kita. Dan setelah seminggu kita pakai ini laptop, ternyata kita tahu kalau upgrade-nya dari 506 itu cukup banyak. Dalam pembelian sih masih ada tas TUF yang lama, ya masih sama yang sebelumnya, tapi dari desain itu udah beda banget. Selain desain, performanya juga ternyata beda pakai banget. Jadi inilah Asus TUF A15. Kita mulai dulu dari desain pastinya. Laptop TUF Gaming ini desainnya udah diperbaharui banget dibanding TUF Gaming sebelumnya, dimana sekarang surface covernya udah bukan brush lagi tapi matte space gray atau dark gray aja. Lalu logo Asus yang biasa ada di cover juga udah nggak ada lagi, diganti logo TUF Gaming yang jauh lebih sleek ketimbang logo Asus. Ada dua opsi surface belakang untuk TUF A15 yang sekarang, yaitu clean gray dan bonfire black. Tapi jujur gue lebih suka sama SKU yang gue review kali ini, yang lebih stealthy dan lebih clean. Bahannya untuk yang clean gray ini dilapisi oleh coating, jadi nggak gampang untuk ketempel fingerprint. Ini adalah approach yang bagus untuk menjadi sebuah laptop gaming yang minimalis. Tapi gue sendiri bingung kenapa ada 4 rubber feet di pinggir-pinggirnya. Spekulasi sementara sih hanya untuk hiasan aja biar kelihatan kalau memang laptop ini tangguh. Hinge-nya yang sekarang sudah diimprove lagi, jadi bisa dibuka pakai satu tangan dan kita juga hanya melihat adanya sedikit flex dari layar tersebut. Saat dibuka, di depan kita bisa melihat ada monitor 15,6 inch Full HD IPS level yang sayangnya punya akurasi warna yang cukup rendah buat sebuah gaming laptop di harga 20 jutaan. Tipe panelnya adalah NCP004D yang kalau kita search di Google nama manufacturer-nya adalah Panda. Apabila kita lihat informasi sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3-nya sama persis dengan yang gua tes memakai Spider. Ya sudahlah, memang laptop ini adalah laptop yang dedicated buat gaming dan panelnya sendiri juga sudah 144Hz. Jadi oke lah, akurasi warnanya gua maklumin. Bezelnya buat laptop tahun 2020 nggak terlalu tipis-tipis banget, tapi ya segini masih oke banget. Di bawahnya ada keyboard dengan desain yang sama FX 505 di mana WASD-nya itu transparan, dan kali ini kita mendapat SKU yang RGB. Gua nggak tahu apakah semua SKU sekarang udah RGB atau belum keyboardnya, tapi yang penting semua SKU sekarang sudah 144Hz. Desain power button di sini juga sudah dimodernisasi lagi ketimbang FX 505. Ada beberapa yang suka dengan desain lamanya, tapi kalau menurut gua, buat sebuah gaming laptop memang lebih enak dipandang desain yang baru. Touchpad-nya juga sekarang nggak punya sudut-sudut yang mendalam lagi, jadi lebih elegan. Dan yang sekarang sudah ada dedicated button-nya. Jadi buat kalian yang lebih prefer dedicated button, sekarang TUF udah ada. Di bagian bawah laptop, sekarang desain lubang intake-nya itu berbentuk honeycomb dengan lubang-lubang yang cukup besar. Banyak yang bilang kalau desain honeycomb begini itu nggak gampang kotor, tapi karena kita nggak bisa tes ini lebih dari 1 minggu, jadinya kita nggak tahu apakah memang laptop ini nggak gampang kotor atau enggak. Lubang exhaust ada di bagian kanan dan belakang laptopnya biar bisa membuang angin panas dengan mudah. Untuk koleksi port, di sebelah kanan hanya ada 1 biji USB 2.0 dan Kensington lock, sementara di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI port, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, dan akhirnya ada 1 Type C. Dan yang terakhir ada audio jack. Masuk ke spesifikasi, laptop yang kali ini di tangan gua sudah menggunakan prosesor Ryzen terbaru, yaitu Ryzen 4800H, 8GB RAM yang punya bandwidth sampai 3200 MHz, dan RTX 2060 di harga 20 juta aja. Wow, ini adalah laptop yang paling worth it kalau kita melihat price to spec-nya. 8 core bos di dalam laptop. Nah, ngomong-ngomong harga, SKU yang resmi di Indonesia ada beberapa macam. Ada yang paling murah itu menggunakan Ryzen 5 sama 1650 Ti di 14 juta doang, sampai yang paling mahal adalah SKU yang kita review. Jadi Ryzen 7 yang baru dengan arsitektur Zen 2 dan codename Renoir atau Renoir ini punya core dan L3 cache 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Core clock-nya juga naik sampai 200 MHz, tapi gue yakin perbedaan ini juga bakal menghasilkan data benchmark yang sangat berbeda.
Selain itu, AMD juga merilis Ryzen 7 4800HS yang dimana perbedaannya dengan 4800H hanyalah TDP-nya aja, dimana 4800HS mengizinkan chipnya untuk di-underload sampai 35 watt. Mungkin ini incerannya adalah untuk laptop-laptop tipis macam Zephyrus G dan lain-lainnya apabila ada vendor yang mau membuat laptop performa tinggi yang dimensinya tipis. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, Ryzen 7 4800H ini malah punya jumlah core dan jumlah thread yang sama dengan Core i9 9 Gen dibanding Core i7 10 Gen. Jadi kira-kira gimana performanya? Di Cinebench R15, Ryzen 7 4800H punya performance yang benar-benar kenceng di angka 1700-an. Ryzen 7 ini punya peningkatan lebih dari 2 kali lipat dari versi 3750H-nya. Bahkan masih di atas Ryzen 5 3600X punya desktop. Gue juga mendapat angka ini stabil walaupun udah di loop beberapa kali. Yang gue sadar adalah ternyata Ryzen 7 4800H ini bisa jalan di 4,2 GHz all core di waktu yang cukup lama. Sayang sekali kita nggak bisa membandingkan dengan Core i7 10 Gen karena kita belum pernah sentuh. Performance gaming di sini juga keren, beberapa game esports dan game kompetitif zaman sekarang udah bisa jalan di atas 60 fps dengan setting mentok kanan. Tapi sayangnya performa ini ketahan dengan RAM yang hanya single channel. Buat real life productivity benchmark, kita juga mencoba ngerender video 1 menit yang biasa kita render, dan ternyata render time menggunakan CPU-nya itu hasilnya nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Tapi saat kita tes render image BMW 27 di Blender menggunakan CPU, itu hanya membutuhkan 3 menit 34 detik aja. Selain itu, kita juga tes Firestrike di sini dan mendapat skor yang tinggi buat sebuah laptop di harga 20 juta. Bahkan saat dibandingkan dengan skor i7 9 Gen series yang juga memakai RTX 2060. Tidak berhenti sampai situ, kita juga mencoba untuk upgrade RAM-nya menjadi 16GB dual channel. Hanya saja karena kita nggak bisa dapetin yang 3200, jadinya kita stuck di 2666 aja. Memang sebenarnya kita juga ada yang 3200 MHz, tapi itu size-nya 32GB. Dan sepertinya nggak realistis kalau kita benchmark lagi pakai 32GB RAM. Peningkatan performa yang gue dapat saat dual channel RAM 16GB 8x2 ternyata cukup signifikan dan dapat mempengaruhi pengalaman gameplay kita. Berhubung refresh rate-nya 144, perbedaan 20 fps di atas 60 fps itu kerasa banget. Tapi walaupun udah dual channel juga, saat gue compare performance laptop ini dengan PC build Black Stealth kemarin yang speknya mirip-mirip, ternyata memang laptop dan desktop masih punya performance gap yang cukup besar. Dan gue saranin aja kalau misalnya kalian mau upgrade, tentu harus ambil yang 3200 MHz aja. Jangan kalian kayak gue yang harus nahan di 2666. Buat heat managementnya di sini Asus TUF A15 sudah memperbaiki cooling sistemnya ketimbang FX 505. Heat pipe coppernya udah ditambah agar bisa mendinginkan prosesornya lebih baik lagi. Tapi entah kenapa setelah kita stress test, suhu full load dari CPU-nya itu lumayan tinggi ya. Ya kita nggak tahu sih apakah suhu segini hanya lewat 1 detik aja atau gimana, tapi ini termasuk lumayan tinggi. Untungnya suhu luar tetap terjaga nggak terlalu panas, hanya hangat di bagian tombol enter atau numlock, dan enaknya di sini prosesor dan GPU-nya nggak throttle sama sekali. Selama Firestrike stress test, CPU load dan GPU frekuensinya jalan stabil di performance maksimal mereka. Setelah menggunakan laptop ini selama semingguan dan juga telah menggunakan beberapa laptop FX series sebelum-sebelumnya, gue sadar kalau upgrade laptop ini dari dulu itu banyak banget. Tapi mereka masih mempertahankan beberapa aspek utama mereka sebagai laptop FX series. Jadi, Asus FX series memang ditujukan untuk gamer dan price to performance. Titik. Dari dulu, Asus selalu menempatkan hardware-hardware kenceng di harga yang murah, tapi dengan beberapa kompensasi. Akurasi warna dari monitornya itu terasa kurang apabila mau dipakai oleh content creator, walaupun hardware-nya memang mumpuni banget. Mungkin solusinya adalah memasangkan monitor eksternal ke laptop ini, tapi itu terasa nggak terlalu praktikal. Tapi kalau misalnya kita lihat ke konektivitas port, sekarang udah lumayan oke. Akhirnya USB Type-C sekarang udah ada di laptop FX series. Jadi laptop ini udah cocok apabila kalian mau pakai ROG Zetra. Pengalaman ngetiknya juga enak banget. Buat sebuah laptop, ini travel dari keyboardnya udah lumayan empuk. Keyboardnya ini termasuk salah satu the best keyboard laptop gaming yang pernah gua coba. Touchpadnya juga memakai Windows Precision Driver, jadi akurat banget buat dipakai.
Sayangnya, karena laptop ini punya performa cooling yang bagus, suara fan-nya juga lumayan berisik buat para gamer. Gue yakin ini lumayan mengganggu kalau kalian sedang main game dengan speaker. Lalu TUF Gaming A15 yang masuk ke Indonesia itu kapasitas baterainya adalah yang 48 Wh. Jadi performa baterainya kurang lebih sama dengan FX 505, yaitu sekitar 5 jam pemakaian ringan. Kalau udah main game ya harus colok itu pasti, dan kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana, gue saranin sih untuk terus bawa adapter. Tapi dengan baterai yang kecil, kita juga mendapatkan opsi upgrade yang lebih banyak. Di sebelah kanan baterai ada slot M.2 satu lagi yang masih kosong dan 2,5 inch bay yang bisa diisi hard disk atau SSD SATA. Ini adalah opsi upgrade yang sangat dibutuhkan para gamer mengingat game-game zaman sekarang udah makan banyak space. Jadi memang fokusnya adalah untuk storage ketimbang battery life. RAM juga ada satu slot lagi agar bisa support dual channel. Kalian bisa upgrade RAM-nya jadi 32GB kalau kalian mau. Saran kita adalah upgrade RAM-nya dulu baru storage-nya agar punya performa maksimal. Dan kalau bisa, tunggu aja RAM 3200 pada masuk ke Indonesia. Lucunya, walaupun baterai yang kita dapat adalah 48 Wh, kita diberi adapter sampai 230 Watt, yang berarti ngecas laptop ini bener-bener kenceng banget. WiFi di sini sayangnya masih AC dan belum AX, dan sepertinya belum support MU-MIMO. Buat kita orang-orang di Indonesia, kayaknya itu belum menjadi masalah, dan Bluetooth-nya sekarang sudah 5.0. Kalau ngomongin soal speaker, ya ini termasuk jernih, clarity-nya oke, tapi sayangnya nggak ada subwoofer. Overall, kualitas speakernya itu sama dengan FX 505 yang udah pernah kita review. Nggak lupa di laptop ini udah terinstall aplikasi Armoury Crate yang bisa kita pakai untuk nyetel-nyetel mode RGB, memonitoring hardware kita, atau setting profile silent, performance, dan turbo sesuai dengan kebutuhan kita di saat tertentu. Jadi kesimpulannya, di harga 20 juta memang TUF A15 adalah laptop dengan performa yang paling gahar, asalkan kalian mencari price to performance dan stability hardware. Tapi kalau kalian mau memakai laptop ini untuk content creating, deal breakernya adalah monitor yang masih 66% sRGB. Sementara di harga segini, biasanya laptop itu layarnya sudah akurat semua. Untuk yang gue masih penasaran adalah performa dari Ryzen 5 4600 plus 1650 Ti di harga 14 juta. Karena kita kan biasanya TUF Gaming paling murah itu adalah sekitar 10 juta. Nah, ini naik sampai 4 juta. Jadi gue mau compare kira-kira kenaikan performance-nya itu berapa jauh dan apakah worth it untuk milih yang 14 juta ketimbang yang 10 juta. Jadi itulah pendapat kita tentang Asus TUF A15. Kalau dari pendapat gue sendiri, kayaknya ini adalah turning point di mana laptop Ryzen akan membuka pasar baru. Yang pertama adalah pasar di mana laptop-laptop yang mulai harganya itu middle end itu akan mengincar performa tinggi. Yang kedua adalah pasar di mana RAM, vendor-vendor RAM itu udah mulai menyediakan yang 3200 MHz. Dan yang ketiga adalah yang paling menarik, yaitu bagaimana orang-orang atau brand-brand vendor bisa menyediakan laptop tipis tapi performa tinggi dengan harga yang cukup affordable menggunakan Ryzen 7 4800HS tentunya. Ini bakal menarik. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dan always stay safe.